Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Muslim Nabil Al-Munawar dari program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Darun Najah. Di sini kami akan menyampaikan presentasi kami tentang kondisi dan tradisi pendidikan masyarakat Arab pra-Islam, yaitu sebelum datangnya agama Islam. Dalam presentasi ini, beberapa hal yang akan kita bahas antara lain ialah kaum Quraisy, yaitu masyarakat Arab pra-Islam. Kita pusatkan pada kaum Quraisy, kaum yang paling terkenal di antara kaum-kaum yang lain. Kemudian dari kaum Quraisy kita akan mempelajari tentang kondisi sosial, kondisi politik, kondisi budaya, kondisi keagamaan, sistem pendidikan, serta transformasi sosial atau perubahan sosial setelah datangnya agama Islam. Adapun rumusan masalah dari presentasi ini, yang pertama ialah bagaimana potret peradaban masyarakat Jazirah Arab pra-Islam, khususnya Quraisy, dari aspek sosial, politik, budaya, dan keagamaan. Kemudian yang kedua, apa saja tradisi pendidikan yang dapat diidentifikasi pada masyarakat Quraisy pra-Islam. Sehingga terbentuklah tujuan penulisan. Yang pertama, mendeskripsikan dan menganalisis kondisi masyarakat Jazirah Arab pra-Islam. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi tradisi pendidikan pra-Islam serta membandingkannya dengan model pendidikan yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW atau pasca Islam. Sebagai pendahuluan untuk memahami sejarah peradaban Islam itu sebenarnya tidak dimulai setelah datangnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Namun perlu kita ketahui, peradaban Islam itu dimulai sejak Nabi Adam alaihissalam, dengan para nabi diutus untuk memperbaiki akhlak umat. Namun beriring berkembangnya zaman, banyak yang mendustakan risalah tersebut. Hal ini menciptakan kondisi kompleks di berbagai masa. Kembali lagi ke Jazirah Arab pra-Islam. Masyarakat Arab pra-Islam, mereka sering disebut dengan era jahiliyah, yang mana mereka memiliki latar belakang penting bagi kedatangan agama Islam. Meskipun mereka memiliki sistem sosial dan ekonomi, perlu kita ketahui peradaban ini memiliki banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan yang signifikan. Dan untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan slide satu ini. Jahiliyah merupakan label yang diberikan kepada masyarakat pra-Islam, yang mana kehidupan mereka itu diwarnai dengan ketidakadilan. Tanpa adanya sistem politik yang jelas, tanpa adanya sistem politik yang terpusatkan pada suatu pemerintahan, juga pada kehidupan sosial, kehidupan mereka itu terfragmentasi atau terpecah belah dengan adanya stratifikasi sosial atau pengelompokan masyarakat berdasarkan harta, kedudukan, serta kekuasaan yang dimiliki. Kemudian kekosongan institusional, mereka tidak memiliki sistem politik yang terpusatkan pada satu pemerintahan. Kemudian sistem keadilan yang ada pada masa itu mereka mengutamakan dengan sistem keadilan kisos atau balas dendam suku. Kemudian pada sistem ekonomi, mereka melakukan praktik riba. Dalam keagamaan, mereka melakukan keyakinan politisme yang terfragmentasi, kepercayaan terhadap banyak Tuhan yang itu terpecah belah. Serta dalam kehidupan sosial, mereka melakukan infanticide atau membunuh bayi yang baru dilahirkan dengan beberapa penyebab. Kondisi inilah yang menciptakan siklus ketidakstabilan yang dapat menghambat kemajuan masyarakat Arab pra-Islam. Kemudian untuk kondisi sosial dan budaya masyarakat Arab pra-Islam, kehidupan mereka didasarkan pada sistem kekerabatan patrilineal atau kekerabatan yang dikaitkan kuat dengan jalur laki-laki, baik itu ayah, kakek, lanjut hingga selanjutnya, yang mana kehidupan mereka sangat kental dengan
kata asbiyah atau kesukuan. Ikatan inilah yang dapat memicu permusuhan dan menghambat persatuan antar suku. Kehidupan masyarakat Arab pra-Islam itu sangat dominan dengan sifat-sifat negatif yang sangat jauh sekali dengan keadaan mereka pasca Islam. Sifat-sifat negatif tersebut di antara lain ialah yang pertama kekejaman, kemudian yang kedua sifat pembalas dendam, yang ketiga sifat gemar berperang, kemudian sifat angkuh dan sombong, kemudian yang terakhir sifat pemabuk dan penjudi. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka menetapkan sistem kelas yang sangat ekstrim, yang mana masyarakat pada masa itu terstratifikasi atau tergolong menjadi dua kelompok. Yang pertama ialah kelompok tuan, kemudian yang kedua kelompok budak, yang mana kelompok pertama atau kelompok tuan yang berkuasa secara diktator terhadap kelompok kedua atau kelompok budak. Mereka memperlakukan budak tersebut dengan sikap dehumanisasi atau tidak berperi kemanusiaan, yang mana budak yang ada pada masa itu dianggap sebagai barang yang dapat mereka eksploitasi sesuai keinginan mereka untuk kekayaan mereka, sehingga para budak hidup dalam keadaan kelaparan, penderitaan, bahkan kematian sia-sia. Kemudian untuk praktik kekejaman sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, mereka mengubur bayi perempuan yang lahir. Untuk bangsawan, mereka melakukan hal ini karena mereka merasa terhinakan dan ternodai dengan adanya bayi perempuan pada masa itu. Adapun untuk kelas bawah, mereka melakukan ini karena kemiskinan yang melanda mereka. Mereka merasa tidak mampu jikalau yang lahir perempuan tidak mampu untuk menghidupinya. Fenomena-fenomena ini yang menunjukkan struktur sosial yang diktatorial yang erat kaitannya dengan praktik budaya kejam tanpa kerangka moral atau hukum yang melindungi individu. Di balik berbagai keburukan masyarakat Arab pra-Islam, mereka memiliki juga beberapa sifat positif, antara lain ialah yang pertama kedermawanan, meskipun untuk pujian dan mendapatkan kedudukan di antara masyarakat, kemudian keberanian dan kepahlawanan, kemudian kesabaran dan ketangguhan, kemudian kesetiaan dan kejujuran. Sifat-sifat positif ini mereka dapatkan karena kehidupan yang mereka alami, yaitu kehidupan yang keras. Mau tidak mau mereka harus berani, mau tidak mau harus memiliki sifat kepahlawanan, harus sabar, harus tangguh, serta karena adanya sistem yang tribalisme, mereka harus memiliki kesetiaan dan kejujuran terhadap kelompok. Secara budaya, bangsa Arab memiliki cita rasa seni yang sangat tinggi, khususnya dalam syair dan pidato. Pada masa itu, para penyair dan para orator itu sangat dihormati. Lanjut ke kondisi yang kedua, yaitu kondisi politik. Masyarakat Arab pra-Islam, mereka belum memiliki sistem pemerintahan yang terorganisir dengan sempurna. Tidak ada peradilan yang menjamin kepastian hukum, juga tidak ada polisi untuk menjaga keamanan, juga tidak ada institusi yang mewajibkan masyarakat untuk membayar pajak karena absennya atau tidak adanya badan eksekutif pemerintahan pada masa itu. Lalu bagaimana politik pada masa itu? Politik pada masa itu menetapkan keadilan yang bersifat personal dan tribal, yang mana keadilan hanya diberlakukan bagi masyarakat yang berada dalam suku tertentu. Apabila ada perselisihan antar suku, maka keadilan yang dilakukan selanjutnya ialah keadilan balas dendam atau kisos, yang mana hal inilah yang dapat melahirkan sentimen kesukuan, kemudian rivalitas atau persaingan antar suku, dan pastinya konflik antar suku yang sulit diselesaikan. Oleh karena itu, diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai pembaharu bagi berbagai penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan, baik bagi masyarakat Arab pra-Islam maupun bagi umat manusia secara keseluruhan. Kemudian kondisi selanjutnya yaitu kondisi keagamaan. Masyarakat Arab pra-Islam, mereka pada awalnya sudah mengenal keyakinan tauhid atau monoteistik yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang percaya kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Namun seiring berkembangnya zaman, mereka menyimpang jauh dari keyakinan monoteistik dan menganut agama wasani atau penyembahan terhadap berhala. Berhala-berhala tersebut bersifat individual, tidak universal. Artinya apa? Artinya setiap suku memiliki berhala sendiri dan mereka membanggakan berhala yang mereka miliki.
semakin besar, semakin megah berhala yang mereka miliki, maka semakin memperkuat identitas mereka di antara suku yang lain dan menguatkan loyalitas kesukuan antar masyarakat dalam suatu suku tertentu. Kondisi keagamaan yang terfragmentasi ini atau terpecah belah ini mencerminkan terpecah belahnya politik dan sosial pada kehidupan masyarakat Arab pra-Islam, yang mana dalam hal Tuhan pun mereka tidak memiliki Tuhan yang diakui secara universal, apalagi dalam sistem politik, apalagi dalam sistem sosial. Lanjut dalam kondisi pendidikan. Masyarakat Arab pra-Islam khususnya di daerah Makkah dan Madinah, mereka sangat mengandalkan tradisi lisan, yang mana anak-anak diajarkan ilmu pengetahuan, diajarkan nilai-nilai melalui peniruan dan mendengarkan hikayat-hikayat serta syair yang disampaikan oleh orang dewasa. Tradisi ini sangat dominan dijalankan dalam kehidupan kebermasyarakatan dalam bidang pendidikan pada masyarakat Arab pra-Islam, karena pada masa itu kurangnya sistem pendidikan formal, tidak ada kurikulum yang terstruktur atau lembaga pendidikan yang diberlakukan secara luas. Singkat kata, kondisi masyarakat Arab pra-Islam yaitu dalam hal politik mereka tidak memiliki pemerintahan pusat yang kuat, namun digantikan oleh hukum rimba yang bersifat kesukuan. Kemudian dalam keagamaan mereka melakukan praktik menyembah berhala, yang ini sangat jauh dari kepercayaan tauhid yang kita yakini pada saat ini. Kemudian dalam pendidikan mereka memiliki literasi yang sangat rendah. Hal ini karena mereka lebih dominan pendidikan disalurkan dengan lisan dan bukan tulisan. Oleh karena itu, datangnya agama Islam menjadi solusi yang komprehensif untuk setiap masalah bagi masyarakat Arab secara Islam. Setelah datangnya Islam, Islam mengenalkan kembali kepada kepercayaan tauhid yang percaya kepada satu Tuhan. Kemudian agama Islam menjaga keadilan dalam bidang sosial dan ekonomi melalui etika, contohnya yaitu melarang riba. Kemudian agama Islam juga melakukan revolusi pendidikan yang mendorong para pengikutnya untuk membaca dan menulis. Dari wahyu pertama kita telah mengetahui bahwa perintah untuk yang menganut agama Islam yaitu perintah untuk membaca. Hal inilah yang memicu transformasi intelektual masyarakat Arab pra-Islam yang awalnya hanya bergantung kepada tradisi lisan berpindah menjadi tradisi tulisan. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan dari presentasi kami ialah masyarakat jahiliyah mereka bukan diartikan sebagai masyarakat yang kosong, namun masyarakat yang memiliki sistem ekonomi, memiliki sistem sosial, namun masih sangat bobrok atau sangat rapuh, sehingga penting untuk kita memahami era pra-Islam untuk mengapresiasi dampak transformatif setelah datangnya agama Islam. Islam tidak hanya mengubah keyakinan mereka yang awalnya politisme kepada monoteistik atau tauhid, tetapi juga memperkenalkan sistem pendidikan, mengenalkan sistem politik, kemudian sosial, dan seluruh aspek kehidupan, yang mana hal ini yang dapat memajukan kehidupan kebermasyarakatan dalam suatu negara. Analisis ini menggarisbawahi bahwa pentingnya risalah Islam sebagai jembatan menuju peradaban yang lebih adil dan teratur, di mana dalam Islam sendiri nilai-nilai universal menggantikan fragmentasi tribal yang telah diterapkan oleh masyarakat Arab pra-Islam. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari banyaknya kekurangan dalam penyampaian presentasi kami kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.